Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Mbak Dita selaku dosen pengampu mata kuliah Geokimia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Geokimia kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Aldia Mazia Zafira, Cesna Yuda Gestri, Ferry Prapanca, Hanako Anan Kishi, dan Putri Mulia akan membawakan materi mengenai scanning elektron mikroskop. Pertama, mengenai pengenalan scanning elektron mikroskop akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Aldia. Scanning elektron mikroskop merupakan salah satu mikroskop elektron yang dapat menghasilkan berbagai sinyal yang menggambarkan sebuah sampel dari permukaan spesimen padat dengan memindai berkas elektron berenergi tinggi menggunakan pola pemindaian raster. Pola pemindaian raster sendiri merupakan pemindaian objek dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Elektron akan berinteraksi dengan atom yang kemudian akan membentuk sinyal produksi yang berisikan informasi berupa informasi topografi yang memberikan informasi mengenai fitur permukaan suatu objek atau tampilan suatu objek, informasi morfologi eksternal atau tekstur di mana menginformasikan mengenai hubungan langsung antara struktur dan sifat material, lalu informasi komposisi kimia yang berisikan informasi mengenai unsur dan senyawa yang menyusun objek yang menunjukkan hubungan langsung antara komposisi dan sifat material, dan juga informasi struktur kristal yang memberikan informasi bagaimana atom-atom tersusun dalam sampel yang menunjukkan hubungan langsung antara pengaturan atom dengan sifat material. Scanning elektron mikroskopi juga mampu menampilkan hasil pengamatan objek secara 3 dimensi. Pemindaian menggunakan teknik SEM dapat menggunakan perbesaran mulai dari 20 kali hingga 30.000 kali dengan resolusi spasial mulai dari 50 hingga 100 nanometer. Next. Saya mengalami berbagai macam perkembangan dari tahun ke tahun, sebagaimana bermula pada tahun 1935 terdapat fisikawan yang berasal dari Jerman, yaitu Max Nol, yang melakukan pemindaian permukaan untuk mendapatkan gambar dengan menggunakan berkas elektron dengan lensa yang kurang dan resolusi sebesar 100 nanometer. Pada tahun 1938, Manfred von Arden mengembangkan pemindaian mikroskop elektron transmisi dengan menggunakan sinar elektron berdiameter sebesar 10 nanometer, dan gambar pertamanya adalah kristal zinc oksida dengan perbesaran sebesar 8 kali 8.000 kali. Kemudian pada tahun 1965, Scientific dari Cambridge merilis SEM komersial pertamanya, yaitu Stereoscan Mark I, di mana hal itu mendemonstrasikan untuk Pangeran Philip dari Britania Raya. Lalu ada Albert Krupp dan para peneliti dari Hitachi pada tahun 1972 mengembangkan field emission scanning elektron mikroskopi dengan sumber yang lebih cerah dan menghasilkan resolusi yang lebih tinggi. Dan kemudian pada tahun 1988 Electroscan Crop meluncurkan SEM pertama yang memungkinkan untuk ilmu kehidupan basah dan terus melakukan perkembangan pada mikroskop. Next. Elektron yang terdapat di dalam scanning elektron mikroskopi membawa sejumlah besar energi kinetik yang dihamburkan sebagai berbagai macam sinyal yang dihasilkan oleh interaksi sampel dengan elektron yang datang diperlambat dalam sampel padat. Sinyal-sinyal tersebut adalah ada elektron sekunder, backstreak elektron, diffracted backstreak elektron, foton atau karakteristik X-ray, cahaya tampak. Elektron sekunder dan elektron hamburan balik berguna untuk pencitraan sampel, di mana elektron sekunder berguna untuk menunjukkan morfologi dan topografi sampel, sedangkan elektron hamburan balik menggambarkan kontras dalam komposisi dalam sampel multifase. Next. Menurut Dr. Saurabh Bhargava, instrumen SEM terbagi menjadi 4 bagian unit instrumental, yaitu Electron Optical System, Specimen Stage, Secondary Electron Image Display Unit, dan Operating System. Penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Hanako. Next. Scanning elektron mikroskopi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan suatu spesimen. Syarat spesimen tersebut dapat menggunakan SEM, yaitu spesimen harus dapat menahan ruang hampa udara dan penembakan elektron. Selain itu, terdapat hal lain yang harus dipertimbangkan juga, yaitu seperti ukuran, bentuk, keadaan, serta sifat konduktivitas yang dimiliki oleh sampel atau spesimen. Next.
Salah satu sampel yang dapat diamati menggunakan scanning elektron mikroskopi yaitu spesimen yang bersifat konduktor dan juga biological sampel. Sampel atau spesimen harus bersifat konduktor. Pada spesimen non konduktor akan dilapisi dengan lapisan tipis berbahan konduktor yang digunakan untuk isolasi elektrik agar tidak terjadi penumpukan muatan. Pelapisan tersebut berfungsi untuk meningkatkan konduktivitas listrik dan menstabilkannya, serta menahan konduksi vakum tinggi dan berkas elektron berenergi tinggi. Contoh lapisan konduktor yaitu seperti emas dan aluminium. Sedangkan untuk spesimen atau sampel biologi yang akan diamati atau dipindai menggunakan SEM harus berada dalam kondisi yang benar-benar kering. Untuk spesimen bertubuh lunak atau berupa sel dan jaringan hidup memerlukan untuk dilakukan fiksasi kimiawi sebagai cara untuk mengawetkannya. Fiksasi yang dilakukan biasanya dengan cara inkubasi dalam larutan buffered chemical fixative seperti glutaraldehyde dan terkadang dalam kombinasi formaldehid dan fixatif lainnya, sehingga jaringan yang diperbaiki akan mengalami dehidrasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Putri Mulia. Selanjutnya untuk preparasi sampel akan saya jelaskan. Nama saya Putri Maria Askia. Pada scanning elektron mikroskop, sampel yang dapat digunakan biasanya berupa padatan atau ruangan spesimen lainnya yang memiliki ukuran yang cukup pada ruang spesimen tersebut. Untuk sampel itu akan diletakkan pada sebuah tempat yang bernama subspesimen menggunakan perekat konduktif atau penjepit mekanik. Untuk beberapa sampel yang ada saat ini, dapat meneliti sampel-sampel semikonduktor yang berukuran 6 inci dengan kemiringan hingga 45 derajat dan rotasi hingga 360 derajat. Spesimen non-konduktor cenderung bermuatan negatif ketika dipindai oleh berkas elektron. Hal ini menyebabkan adanya error atau kesalahan ketika pemindaian gambar. Untuk material non-konduktor sendiri, biasanya dilapisi dengan lapisan ultratipis material pengonduksi listrik yang diendapkan pada sampel. Hal ini dikarenakan jika pelapisan menggunakan logam berat akan meningkatkan rasio sinyal error dengan nomor atom yang rendah. Nama saya Hanako Atmankisi dan saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja. Pertama-tama ada komponen instrumen yang terdiri atas elektron gun, anode, elektron lenses, scan coil, detektor, serta untuk sampelnya terdapat specimen chamber, specimen holder, serta specimen stage. Pertama-tama, elektron gun akan berfungsi untuk memproduksi sinar elektron yang akan ditembakkan ke arah sampel. Umumnya, elektron yang digunakan akan tersusun atas 3 bagian, yaitu filamen tungsten sebagai katoda, panel silinder, serta anoda. Elektron yang dihasilkan akan cenderung menyebar dan belum terarah. Selanjutnya, elektron lenses merupakan lensa magnetik yang dapat memfokuskan sinar elektron. Elektron lenses ini terdiri atas lensa kondensor dan lensa objektif. Lensa kondensor akan terletak di dekat filamen dan menyebabkan sinar elektron terkumpul serta digabungkan menjadi sinar yang relatif paralel. Selain itu, terdapat juga lensa kondensor sekunder yang biasanya digunakan untuk menambah kontrol pada sinar elektron. Sedangkan lensa objektif yang terletak di dekat sampel akan memfokuskan sinar elektron ke permukaan sampel. Selanjutnya ada aperture yang digunakan untuk menyisihkan elektron yang tersebar dan mengontrol penyimpangan di lensa bagian akhir. Aperture sendiri ada 2 jenis, yaitu real aperture yang terletak di dasar lensa bagian akhir dan juga virtual aperture yang ditempatkan di sinar elektron pada suatu titik di atas lensa bagian akhir. Kemudian scan coils akan digunakan untuk membelokkan sinar elektron agar dapat memindai permukaan sampel di sepanjang sumbu X atau Y. Selanjutnya ada detektor yang digunakan untuk mendeteksi sinyal dari hamburan elektron akibat interaksi antara elektron dengan sampel. Umumnya pada SEM akan terdapat lebih dari satu jenis detektor yang digunakan untuk menangkap sinyal yang berbeda-beda, tetapi setidaknya akan terdapat secondary elektron detektor. Kemudian ada sistem vakum yang digunakan untuk menghindari hamburan pada sinar elektron dan kontaminasi pada elektron gas atau komponen lainnya. Selain itu, molekul yang ada di udara dapat dengan mudah menyerap elektron. Karena itu diperlukan kondisi hampa udara yang dapat dicapai dengan cara menyedot udara pada chamber SEM menggunakan pompa vakum. Dalam SEM juga dapat ditemukan lebih dari satu jenis pompa vakum untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Contohnya adalah pompa mekanik dan pompa difusi. Terakhir ada cathode tube atau CRT yang digunakan untuk memproses dan memproyeksikan sinyal yang dideteksi oleh detektor dalam bentuk visual atau gambar.
Kemudian skema instrumennya, pertama-tama elektron gun akan memproduksi sinar elektron yang ditembakkan ke arah sampel. Filamen akan dipanaskan akibat dialiri oleh arus listrik atau terjadinya tegangan. Dari filamen ini akan dihasilkan elektron beam, kemudian anode yang berada di dekat filamen akan menarik elektron bermuatan negatif dengan percepat elektron. Selanjutnya, elektron yang belum terarah akan difokuskan oleh lensa magnetik. Elektron akan menuju suatu titik yang ada pada permukaan sampel. Kemudian sinar elektron yang telah terfokuskan akan diarahkan oleh scan coil untuk memindai seluruh permukaan sampel. Terakhir, elektron akan mengenai sampel dan dapat terjadi dua jenis interaksi, yaitu elastic interaction dan inelastic interaction. Dari hamburan elektron tidak elastis akan didapatkan sinyal secondary elektron atau karakteristik X-ray, sedangkan dari hamburan elektron elastis akan didapatkan sinyal backscattered elektron. Hal ini akan dideteksi dan diterima oleh detektor, kemudian diperkuat oleh amplifier, serta ditampilkan dalam bentuk visual atau gambar pada layar CRT. Bagian tipe data akan dijelaskan oleh saya, Cisna. Jadi, scanning elektron mikroskop mempunyai cara kerja dengan memindai sampel yang akan menghasilkan output berupa foto hitam putih dari elektron yang memantul dari sampel. Interaksi elektron dengan atom akan menghasilkan beragam sinyal yang dapat terdeteksi dan mengandung informasi tentang topografi, struktur, dan komposisi permukaan yang terlihat pada karakteristik penampakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Selain itu, scanning elektron mikroskop dapat digunakan untuk pemeriksaan dari analisis mikrostruktur dan komposisi kimia. Pada gambar di samping adalah contoh dari secondary imaging analysis yang digunakan untuk observasi FO2, SiO2, dan MgO. Dari back reflection imaging observation akan menampilkan kandungan berupa metal like yang menghasilkan analisis SEM berupa mineral, blok utama, dan berbentuk strip panjang. Next. Ya, selanjutnya ada integrasi atau penggunaan dalam geologi yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Ferry Prapanca, yaitu SEM ini kan biasanya digunakan untuk melihat permukaan citra suatu bahan yang dapat nanti memberikan informasi mengenai komposisi apa saja yang berada pada suatu bahan tersebut. Dalam hal ini mengenai komposisi kimia. Nah, ini merupakan alasan salah satu SEM digunakan pada bidang penelitian gitu. Nah, pada geologi ini biasanya kan kita mengambil sebuah sampel batuan. Nah, apabila kita ingin mengamati komposisi kimia yang berada pada batuan tersebut, nah ini SEM ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui komposisi kimia apa saja yang berada pada batuan tersebut. Karena SEM ini tuh dapat digunakan untuk memperbesar objek sampai 300.000 kali. Next. Ini referensi yang kami gunakan dalam mengambil materi SEM ini. Next. Ini pembagian tugasnya. Next. Oh, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.